Baru 5-6 bulan di Taiwan dipulangkan gara-gara mbak ini nggak bisa angkat pasien. Itu alasan dari agensi. Alasan dari mbaknya seperti apa? Kita simak di video ini menjadi pelajaran kita yang sangat berharga. Nah teman-teman semuanya, pagi tadi ada seorang mbak TKW dari Palembang yang dipulangkan ke Indonesia. Dia tidak tahu tiba-tiba diantar ke bandara. Nah kisahnya itu dia sekitar bulan 5 atau 6 bulan yang lalu dia datang ke Taiwan untuk bekerja. Nah di majikan pertama itu dia tidak kuat ngangkat pasien karena pasiennya tidak bisa, masih belum sehat ya, tidak bisa berdiri sendiri dan lainnya, sehingga dia tidak mampu mengangkat pasien. Akhirnya dia dipindahkan ke majikan yang pasiennya masih sehat. Nah ketika dipindahkan di pasiennya yang masih sehat, dia tidak perlu angkat junjung, kemudian dia juga tidak ada masalah dengan majikan. Tiba-tiba agensi datang membawa surat untuk menandatangani dia, dan ternyata setelah itu dia diantar ke bandara, padahal dia mengaku tidak ada masalah dengan majikan keduanya. Nah kita akan bongkar kenapa ini bisa terjadi. Nah sebelumnya lihat ini video dari mbaknya sendiri yang di bandara, yang divideoin oleh Mbok Cikra Taiwan, dan berikut pengakuannya. Jadi ceritanya sampean itu di Taiwan berapa bulan? Cuman berapa ya? Bulan 8. Bulan 8, 9, 10, 11, 12, 1 5 bulan, mana ada 7 bulan? Salah. Iya 5 bulan ya. Terus sampean itu gimana tadi? Ya, Suruh tanda tangan apa? Nggak boleh dibaca gitu? Disuruh pulang, kata tanda tangan putus kontrak. Tanda tangan putus Ya, kontrak. putus kontrak mau dicari majikan, ya udah saya tanda tangan. Katanya tanda tangan mau ganti majikan. Ternyata sekarang di mana ini? Di bandara. Di bandara. Jadi buat teman-teman harus dibaca dulu apapun yang suruh ditandatanganin ya. Saya kan baru juga di sini, jadi dijebak. Ya walaupun baru kan ada Iya. bahasa Indonesianya, ada terjemahannya. Iya. Coba bilang sama teman-teman, kalau bisa apapun itu tanda tangan, Tanda tangan harus dibaca dulu, jangan sampai kejadian seperti saya. ya kan? Nggak apa-apa lah Meh, udah begitu kamu pulang dulu, nanti kesini lagi. Terus kamu bayar denda nggak di PT? Nah, belum tahu saya. Belum tahu? Iya. Nah, Tapi kan kamu maksudnya Masih kenapa pindah. sih sampai pindah majikan gitu? Tanya dulu. yang pertama, saya kerjanya tidak bisa mengangkat orang tua, kelemahan saya. Karena itu? badan saya kecil. Hmm. Yang pertama. Yang kedua, saya baik-baik saja dengan majikan yang kedua ini. Dipindahin, katanya Sasa, katanya kamu ini, katanya apa, nggak terangkat sama orang tua. Jadi kamu pindah ke majikan yang amannya sehat. Sudah, saya pindah ke aman yang sehat. Tidak ada masalah apapun. Tahu-tahu sore-sore sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam saya disuruh tanda tangan. Saya Nggak disuruh dibaca? nggak dibaca. Saya pergi dengan buru-buru. Kamu pergi, ya gitu. pergi katanya kamu dari rumah. Ya kalau udah tanda tangan gimana lagi ya? Mungkin bukan rezeki saya di sini. Ya bukan rezeki aja, terus nanti pulang lah sampean proses lagi kemana gitu ya. Orang mana ini? Orang Palembang. Palembang? Iya. Oke. Masih umur berapa? Kayaknya kecil banget. 25. Allah, masih kecil. Iya. Pokoknya intinya di sini apapun tanda tangan itu harus Dibaca. Oke. Ya udah. Makasih. Nah teman-teman semuanya, kalau kita lihat dari kasus ini ya, kita lihat memang bodi mbaknya ini memang kecil ya. Jadi walaupun umurnya sudah 25 tahun tapi bodinya kecil. Nah untuk saat ini yang badannya kecil, tingginya di bawah 155, memang resiko seperti ini itu besar sekali. Kenapa? Karena memang pekerjaan di Taiwan itu lebih berat daripada di Hong Kong. So untuk teman-teman semuanya yang mempunyai bodi kecil, tingginya tidak sampai 155 cm, tidak bisa angkat berat, jangan coba-coba ke Taiwan. Karena Taiwan itu sadis. Karena ketika tidak sesuai dengan majikan, tidak bisa bekerja sesuai dengan harapan majikan, maka seperti mbaknya ini, potongan belum lunas, masih di rumah juga berharap perekonomiannya membaik dengan menjadi PMI di Taiwan, tapi baru 5-6 bulan sudah dipulangkan ke Indonesia seperti ini. Walaupun dia di majikan keduanya bagus, katanya nggak ada masalah, tapi ya entah bagaimana apa yang terjadi, permainan seperti ini banyak sekali. Nah solusinya gimana? Jangan ke Taiwan teman-teman semua. Kalau tinggi kamu tidak sampai 155 cm, lebih baik teman-teman bekerja di Hong Kong, bekerja di Singapura. Toh gajinya juga mirip-mirip gitu loh. Gajinya selisihnya juga enggak banyak, karena di Hong Kong kerjanya lebih mudah, lebih ringan
daripada di Taiwan. Karena banyak teman-teman di Hong Kong yang kerjanya cuma jaga anjing, kemudian jaga anak, ngantar anak sekolah. Yang angkat-angkat seperti Taiwan itu ya ada, tapi tidak seberat di Taiwan. Karena rata-rata di Taiwan memang pekerjaannya berat semua, liburannya nggak ada. Kalau di Hong Kong kan liburannya banyak. Nah, dari kasus mbaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk teman-teman ketika mendaftar dan ternyata tingginya tidak sampai 155 cm, lebih baik jangan ke Taiwan untuk menghindari hal-hal seperti ini. Ada di sana agensi yang baik yang mempertahankan kita, yang peduli dengan kita. Ketika kita bermasalah seperti ini akan dicarikan pekerjaan yang sesuai, tapi ada juga agensi yang tidak mau tahu. Ya kalau kamu tidak sesuai di majikan ini ya pulang saja. Nanti kan yang bayar denda bukan agensi, tapi yang bayar denda kan Mbak TKW-nya ini, dan akhirnya yang rugi Mbak TKW-nya ini. Nah ini kalau agensinya nggak baik. Nah, jadi ini pesan banget untuk teman-teman semua yang ke luar negeri, pikirkan baik-baik dan sesuaikan kriteria kamu, jangan memaksa, karena banyak sekali yang memaksa. Dan sekarang hampir semua PT memberlakukan hal yang sama, di mana Taiwan tingginya minimal 155 cm sehingga kuat angkat berat. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang akan menjadi PMI, dan pelajaran penting dari hal ini adalah jangan tanda tangan sembarangan dengan agensi. Kalau kamu tanda tangan sembarangan dengan agensi, yang terjadilah kamu diantar ke bandara. Dan kalau sudah sampai di bandara seperti ini, siapa yang bisa menolong? Kalau di zaman saya dulu, di awal-awal kita berdiri, itu ada kasus seperti ini. Dia diantar ke bandara, tapi mbaknya sebelum diantar itu dia sudah koordinasi. Dia sudah tanda tangan, kemudian koordinasi dengan kita. Kita dulu kerjasama sama SPA, shelter di Taiwan, kemudian kejar-kejaran. Mbaknya sebelum melewati imigrasi bandara, kita cegat, kemudian kita selamatkan, dan dia tidak jadi pulang ke Indonesia, diselamatkan di shelter, dulu itu shelter SPA, dan kemudian dia dicarikan majikan lagi, dan akhirnya tetap bekerja di Taiwan. Banyak sekali kejadian seperti ini tuh, banyak sekali. So, hati-hati teman-teman, jangan asal tanda tangan. Dan jika ada masalah seperti ini, kemana kita larinya? Pertama, telepon 1955. Jika tidak ada respon cepat, maka carilah shelter PMI yang ada di Taiwan. Banyak sekali bertebaran. Kontaknya juga ada di Facebook, banyak sekali. Mereka akan berusaha menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kalau kita udah berangkat ke Taiwan, potongan belum selesai dan kita dipulangkan ke Indonesia, yang ada kita rugi dan kita harus bayar denda. Itu biasanya yang terjadi. Nah, semoga video ini menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya, dan kita lebih waspada dan hati-hati lagi. Kita harus berani melawan jika kita benar. Nah, selamat bekerja, salam sukses untuk semuanya.